Fajar baru saja menyapu langit Jombang dengan semburat jingga pucat, ketika deretan kios dan lapak di Pasar Legi mulai membuka mata. Suara gesekan pintu besi, teriakan pedagang sayur menawarkan dagangan, dan aroma bawang merah bercampur tanah basah, menguar di udara. Di sudut timur pasar, seorang gadis muda tengah mendorong gerobak bubur ayamnya. Langkahnya mantap meski pundaknya tampak memikul beban yang lebih dari sekadar peralatan dagang. Gadis itu bernama Rani, wajahnya ayu, matanya teduh, tapi tatapan itu seperti menyimpan badai yang belum pecah. Gerobak berhenti di bawah pohon trembe si tua. Rani mulai meracik kuah kaldu, menata suwiran ayam, dan menyusun mangkuk-mangkuk porselen yang mengkilap. Tangannya cekatan, seolah telah menghafal tarian sendok dan panci sejak lama. Para pembeli langganan mulai berdatangan, menyapa hangat, tapi Rani hanya membalas dengan senyum singkat. Ia tahu, di pasar ini, senyum terlalu lebar bisa diartikan sebagai undangan bagi masalah. Di sisi lain pasar, sebuah keributan kecil terjadi. Beberapa pedagang sayur menunduk saat sosok bertubuh besar dengan jaket kulit hitam berjalan melewati lorong sempit. Bowo, penguasa Pasar Legi, muncul bersama dua anak buahnya. Tato naga di lehernya terlihat mencolok, dan tatapannya seperti mengupas kulit orang yang ia pandangi. Suara langkahnya berat, namun justru sunyi, karena semua yang dilewati menahan napas. Bowo berhenti di depan lapak Rani. Tatapannya menelusuri gerobak bubur itu seperti penilai barang rampasan. Pagi, nduk, suaranya berat dan dingin. Di pasar ini, semua lapak aman kalau ikut aturan. Aturan itu, ya, bayar uang keamanan tiap minggu. Ucapannya terdengar seperti basa-basi, tapi di baliknya ada ancaman yang membeku di udara. Rani menatapnya sebentar, lalu kembali menuang kuah bubur ke mangkuk tanpa banyak bicara. Maaf, Mas, saya baru buka, belum ada pemasukan. Lagi pula, saya rasa aman-aman saja di sini, katanya tenang, suaranya datar namun cukup tajam untuk menusuk ego Bowo. Beberapa pedagang di sekitar terperangah. Tak ada yang pernah menolak Bowo, apalagi perempuan. Senyum miring tersungging di wajah Bowo. Oh, jadi kamu merasa nggak butuh aku? Nada suaranya pelan, tapi bergetar oleh amarah yang ditahan. Salah satu anak buahnya maju setengah langkah, tangannya sudah mengepal. Namun sebelum pukulan itu mendarat, gerakan cepat dari Rani membuat semua yang melihat menahan napas. Tangannya menangkis dengan presisi, membuat lengan anak buah Bowo terpental ke belakang. Mangkuk bubur di tangannya bahkan tak tumpah setetes pun. Suasana pasar mendadak hening. Hanya terdengar desah napas terkejut dari beberapa pedagang dan pembeli yang tak sengaja menjadi saksi. Mata Bowo menyipit, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa penasaran yang mulai tumbuh. Di depan matanya, gadis penjual bubur ini jelas bukan orang biasa. Ada sesuatu pada gerakannya, ringkas, terukur, dan penuh keyakinan seorang petarung. Bowo mendekatkan wajahnya ke Rani, jarak hanya sejengkal. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi di pasar ini, semua tunduk sama aku. Dan kalau kamu pikir bisa ngeyel, berarti kamu baru saja nyari masalah, nduk. Kata-kata itu keluar pelan, tapi setiap suku katanya terasa seperti belati. Rani hanya menatap balik, diam, namun dalam diam itu ada janji tak terlihat, janji bahwa ia tak akan tunduk begitu saja. Pagi itu, meski matahari baru setengah naik, suasana Pasar Legi terasa berbeda. Bisik-bisik mengalir di setiap lorong, menyusup di antara tumpukan sayur dan bau ikan asin. Penjual bubur itu berani ngelawan Bowo, gumam seorang pedagang tempe kepada tetangganya. Tangannya cepat, Mas kayak pesilat. Sahut yang lain. Kabar itu menyebar seperti api di ladang kering, membuat Rani menjadi pusat perhatian tanpa ia minta. Rani tetap berjualan seperti biasa, wajahnya tenang, tapi matanya awas. Ia tahu dunia jalanan tak pernah memaafkan orang yang membuat penguasa kehilangan muka. Di kejauhan, ia melihat Bowo duduk di bangku kayu dekat warung kopi, merokok dengan tatapan tak lepas darinya. Tidak ada senyum kali ini, hanya mata yang dingin seperti baja. Tak lama kemudian, dua anak buah Bowo, Kadir dan Ujang, melangkah ke arah gerobak Rani. Mereka berusaha tersenyum ramah, tapi tatapan mereka penuh perhitungan. Nduk, Mas Bowo nitip salam, dan nitip tagihan kemarin, ucap Kadir sambil menaruh amplop kosong di meja kecil tempat Rani meletakkan sendok. Nada suaranya seolah menantang, menunggu Rani mengisinya. Rani meletakkan mangkuk terakhir untuk pelanggan, lalu menatap kedua pria itu.
Bilang sama Mas Bowo, saya nggak mau bayar pajak untuk keamanan yang nggak saya butuh, ucapnya pelan tapi tegas. Ujang tertawa pendek, tapi tawanya itu hambar, lebih seperti suara hewan yang bersiap menerkam. Heh, kamu pikir ini pilihan? Iya. Beberapa pedagang mulai mendekat, pura-pura belanja sambil mencuri dengar. Rani menghela napas panjang, lalu menutup gerobaknya. Kalau mau nyari masalah, jangan di sini. Aku kerja buat makan, bukan buat berantem, katanya sambil berdiri, postur tubuhnya tegap, seperti siap menghadapi apapun. Kadir mulai kehilangan kesabaran. Ia menepuk meja gerobak Rani dengan keras, membuat beberapa mangkuk berguncang. Kamu ini siapa sih, berani banget sama Mas Bowo? Tanyanya dengan nada menekan. Rani hanya tersenyum tipis. Aku cuma penjual bubur, yang tahu caranya membela diri. Keheningan itu pecah ketika Ujang mencoba menarik kerah baju Rani. Gerakan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum tangan Rani bergerak cepat, memutar pergelangan Ujang hingga pria itu meringis kesakitan dan hampir jatuh. Semua yang menonton terbelalak. Bilang sama Bowo, aku nggak akan bayar, sampai kapanpun, ujar Rani dingin, melepaskan cengkeramannya. Kadir menarik Ujang menjauh, wajah mereka merah menahan malu. Pasar kembali ramai, tapi kali ini semua mata menatap Rani dengan rasa kagum bercampur was-was. Di sudut warung kopi, Bowo menghentikan hisapan rokoknya, lalu membuang puntungnya ke tanah. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk memburu mangsanya. Siang itu, pasar Legi terasa lebih padat dari biasanya. Matahari menembus celah atap seng, membuat udara panas dan pengap. Namun, ketegangan di pasar tidak hanya berasal dari cuaca, semua orang tahu Bowo akan bergerak setelah kejadian pagi tadi. Pedagang, tukang ojek, bahkan pembeli, diam-diam menunggu apa yang akan terjadi. Bowo berjalan perlahan di tengah lorong utama pasar, diapit 4 anak buahnya. Suara derap langkah sepatu botnya bergema di antara lapak-lapak, membuat orang-orang otomatis menepi. Tatapan matanya lurus ke arah gerobak bubur Rani, seperti elang yang mengunci mangsanya. Rani, yang sedang melayani pembeli, menyadari kehadiran itu tapi tidak berhenti bekerja. Rani, suara Bowo memecah hiruk-pikuk pasar. Semua pembeli yang sedang makan bubur menunduk atau buru-buru pergi. Rani hanya melirik sebentar. Kalau mau makan, silakan duduk. Tapi kalau mau ribut, saya sibuk. Jawabannya membuat sebagian pedagang menahan napas, tak ada yang pernah bicara seperti itu pada Bowo. Bowo tertawa kecil, lalu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya, seorang pria tinggi besar bernama Jumadi. Tanpa basa-basi, Jumadi melangkah maju, mengangkat tinjunya, lalu menghantamkan pukulan ke arah kepala Rani dengan kekuatan penuh. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang membeku. Rani menangkis dengan telapak tangannya, menghentikan pukulan itu di udara seperti menahan benda ringan. Suara keras tulang bertemu telapak tangan menggema. Jumadi terkejut, matanya melebar. Bowo memiringkan kepalanya, ekspresinya berubah, tidak lagi sekadar marah, tapi juga penasaran. Rani menatap lurus ke mata Jumadi, lalu mendorong tinju itu perlahan ke bawah, seperti menurunkan tangan anak kecil yang sedang tantrum. Beberapa penonton menutup mulutnya, takut bersuara. Rani lalu berkata pelan, kalau mau pakai otot, pastikan otak ikut bekerja. Kalimat itu menusuk, membuat Jumadi mundur sambil menahan rasa sakit di pergelangannya. Bowo, meski terhina, justru tersenyum lebar, senyum yang mengandung tantangan. Menarik, gumam Bowo sambil menatap Rani dari ujung kepala hingga kaki. Ternyata kamu bukan cuma penjual bubur. Ia berbalik, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Kita lihat, seberapa lama kamu bisa bertahan di pasar ini. Ucapannya terdengar seperti janji kematian yang tertunda. Rani kembali duduk, mengaduk panci buburnya dengan wajah datar. Namun, di balik tatapan tenangnya, ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Dan kali ini, bukan hanya tangannya yang harus siap, tapi seluruh masa lalunya yang sudah lama ia kubur. Keesokan paginya, pasar Legi sudah riuh bukan hanya oleh tawar-menawar harga, tapi juga oleh bisik-bisik yang beredar dari mulut ke mulut. Penjual bubur itu nahan pukulan Jumadi kayak nahan nyamuk, ucap seorang pedagang cabai sambil menimbang dagangannya. Nggak mungkin orang biasa punya tenaga begitu, balas penjual beras di sebelahnya. Cerita itu berubah-ubah di setiap telinga, namun intinya sama, Rani bukan perempuan sembarangan.
Rani berusaha menutup telinga dari semua gosip itu. Ia menunduk, fokus melayani pelanggan, tapi matanya tajam menyapu sekitar. Ia tahu, gosip di pasar bukan hanya sekadar omongan kosong, ia bisa jadi pemantik api yang membuat Bowo semakin ingin menyingkirkannya. Di warung kopi dekat pintu utara pasar, Bowo duduk menghisap rokok kreteknya sambil mendengarkan laporan anak buahnya. "Bos, sekarang pedagang pada ngomongin dia. Banyak yang mulai kagum," ujar Kadir. Bowo hanya mengangguk pelan, matanya menyipit. "Kagum itu berbahaya, Dir. Kagum bisa berubah jadi keberanian. Dan kalau pedagang mulai berani, kekuasaanku di sini tamat." Sementara itu, di lapak Rani, seorang pedagang tua bernama Pak Liksarno datang membeli bubur. Ia menatap Rani lama, lalu berkata pelan, "Aku kenal caramu menangkis kemarin, itu bukan gerakan orang baru belajar. Kamu ini, Rani, macan hitam." "Iya." Rani terdiam, sendoknya berhenti di udara. Nama itu sudah bertahun-tahun tak pernah terdengar, nama yang dulu ia tinggalkan bersama dunia tarung jalanan. Rani tersenyum tipis, mencoba mengalihkan, "Ah, Pak Lik, mungkin Bapak salah orang." Namun mata Pak Lik menyimpan keyakinan. "Dulu aku lihat kamu bertarung di Surabaya, lawan 3 orang sekaligus, nggak ada yang berdiri. Kalau itu bukan kamu, siapa lagi?" Rani tak menjawab, hanya menunduk sambil menuang kuah bubur. Di sisi lain pasar, 2 orang asing yang bukan bagian dari anak buah Bowo tampak mengamati Rani dari kejauhan. Mereka berbicara singkat, lalu salah satunya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. "Ketemu, dia memang masih hidup," katanya lirih. Entah siapa mereka, tapi tatapan mata mereka seperti serigala yang menemukan mangsa. Menjelang siang, kabar tentang masa lalu Rani sebagai petarung mulai merembes dari satu mulut ke mulut lain. Beberapa pedagang mulai berbisik dengan nada kagum, tapi sebagian lagi cemas. "Kalau Bowo tahu masa lalunya, habislah dia," ujar seorang penjual ikan. Udara di pasar seolah dipenuhi ketegangan yang siap pecah kapan saja. Rani menyadari satu hal, rahasianya sudah mulai terbuka, dan itu berarti permainan akan berubah. Jika sebelumnya ia hanya ingin berdagang dengan tenang, kini ia harus bersiap menghadapi masa lalu yang kembali menghantuinya, dan Bowo yang semakin menunggu momen untuk menyerang. Siang itu, pasar sedang berada di puncak kesibukannya ketika suara langkah berat mendekat ke gerobak Rani. Bowo datang sendiri, tanpa rombongan seperti biasanya, namun aura yang ia bawa lebih menekan dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya menyingkir, membiarkan lorong pasar terbuka lebar. Rani menghentikan adukannya dan menatapnya tanpa senyum. Bowo berdiri tepat di depan gerobak, menatap Rani lama sebelum berkata, "Aku dengar kamu punya nama panggilan di Surabaya, macan hitam." Kalimat itu diucapkan pelan, tapi cukup keras untuk didengar para pedagang di sekitar. Seolah-olah Bowo sengaja menelanjangi masa lalu Rani di depan umum. Bisik-bisik langsung pecah. Jadi benar dia mantan petarung itu. Astaga, nggak heran kemarin Jumadi dibuat nggak berdaya. Rani menghela napas, menyadari bahwa menyembunyikan kebenaran sudah tidak ada gunanya. "Itu dulu," jawabnya singkat. "Sekarang aku cuma penjual bubur." Bowo tersenyum miring. "Sayangnya, pasar ini nggak peduli kamu siapa sekarang. Yang orang lihat, kamu ancaman. Dan kalau aku biarkan, wibawaku habis." Matanya menatap tajam, seakan ingin menembus ke dalam hati Rani. Namun Rani tidak mengalihkan pandangan, tatapannya kokoh bagai batu karang. Pak Liksarno yang sedang duduk di bangku dekat situ mencoba menengahi. "Bowo, anak ini cuma cari nafkah. Nggak usah dibawa ke urusan lama." Tapi suara itu diabaikan. Bowo justru mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. "Aku mau lihat, Nduk, apakah macan hitam itu masih punya taring, atau cuma kucing kampung yang udah jinak." Ketegangan memuncak. Orang-orang menahan napas, menunggu apakah Rani akan melawan atau membiarkan dirinya dihinakan. Namun sebelum Rani menjawab, 2 orang asing yang kemarin mengamati dari jauh tiba-tiba muncul di belakang kerumunan. Wajah mereka dingin, pakaian mereka tak seperti pedagang, dan mata mereka terpaku pada Rani. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah namun jelas, "Bowo, minggir. Perempuan ini, urusan kami." Seketika suasana pasar membeku. Semua orang kini tahu, masalah Rani bukan hanya dengan preman pasar, tapi dengan orang-orang yang bahkan Bowo sendiri tampaknya segan hadapi. Rani menggenggam sendok buburnya erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar,
masa lalu yang selama ini ia kubur kini benar-benar menggali dirinya kembali. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya lapak bubur, tapi nyawanya. Malam itu, pasar Legi sudah sepi. Hanya ada sisa bau sayur busuk dan genangan air bekas cuci ikan yang menghitam di lorong-lorongnya. Rani baru saja menutup gerobak dan bersiap mendorongnya pulang ketika ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah berat bergema di belakang, pelan tapi pasti. Dari kegelapan, 3 sosok muncul. Kadir, Ujang, dan 1 orang asing yang tubuhnya kekar seperti petinju. Mereka berdiri menghalangi jalan, senyum mereka dingin. "Bos nyuruh kasih salam buat kamu, Ran," ucap Kadir sambil memainkan pisau lipat di tangannya. Cahaya lampu jalan yang redup membuat bayangan mereka memanjang di aspal, menambah aura mengancam. Rani berhenti mendorong gerobak, lalu perlahan melepas apron dari lehernya. "Sampaikan balik salamku ke Bowo, setelah kalian sadar nanti," jawabnya tenang. Tapi di dalam, ia tahu ini bukan sekadar gertakan. Bowo ingin mengirim pesan bahwa perlawanan punya harga yang harus dibayar. Ujang maju lebih dulu, tangannya terangkat untuk memukul. Namun Rani bergerak lebih cepat. Satu gerakan memutar, siku kirinya menghantam ulu hati Ujang, membuatnya terbungkuk sambil megap-megap. Kadir langsung menyerbu dengan pisau, tapi Rani menangkis dengan nampan aluminiumnya, memukul pergelangan Kadir hingga pisaunya terlepas dan berdering di lantai pasar. Pria kekar yang sejak tadi diam, tiba-tiba melompat ke depan. Tinju, kerasnya melayang, hampir mengenai wajah Rani, tapi ia menunduk lalu memutar tubuh, menyapu kaki lawannya. Pria itu terjatuh keras, mengumpat sambil mencoba bangun, namun Rani sudah berdiri di atasnya dengan tatapan tajam. Ketiga orang itu kini tergeletak atau membungkuk kesakitan. Rani tidak berkata apa-apa lagi, hanya memungut pisaunya dan melemparkannya jauh ke selokan. "Bilang ke Bowo, aku nggak takut," ucapnya sambil kembali mendorong gerobak. Namun di sudut gelap pasar, Bowo sendiri berdiri menyaksikan semuanya. Tangannya mengepal, wajahnya menegang. "Oke, Rani, kalau begitu, kita main lebih kotor," gumamnya. Ia tahu, kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk menaklukkan perempuan ini. Yang perlu ia hancurkan adalah harga diri dan ketenangannya. Rani berjalan pulang malam itu dengan langkah mantap, tapi ia sadar satu hal, pertarungan ini belum mencapai puncaknya. Balas dendam Bowo baru saja dimulai, dan gelombang yang lebih besar sedang menunggu di depan. Keesokan paginya, Rani tiba di pasar Legi lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, namun suasana terasa aneh. Beberapa pedagang yang biasanya menyapanya kini hanya memberi anggukan singkat, sebagian malah pura-pura sibuk membereskan lapaknya. Rani merasakan tatapan yang penuh rasa iba bercampur takut, seperti ada kabar buruk yang hanya ia belum dengar. Tak butuh waktu lama, seorang pegawai pasar berseragam coklat menghampiri. Di tangannya ada map lusuh berisi berkas. "Mbak Rani, maaf, ini perintah dari pengelola pasar. Lapak ini dianggap melanggar aturan lokasi dagang. Mulai hari ini, tidak boleh berjualan di sini," ucapnya kaku, jelas sekali kalimat itu dihafal. Rani menatapnya dengan alis mengernyit. "Melanggar aturan apa? Dari awal saya di sini, nggak ada masalah." Pegawai itu menelan ludah, lalu menunduk. "Saya cuma disuruh sampaikan, Mbak. Kalau ada keberatan, bicarakan langsung sama Pak Ketua Pengelola." Nama itu membuat Rani paham, bahwa pasti sudah bergerak melalui jalur kotor. Tak ingin membuang waktu, Rani berjalan menuju kantor kecil pengelola pasar. Di dalam, Bowo duduk santai di kursi tamu, merokok, seolah menunggu kedatangannya. Di meja, ada tumpukan berkas yang sudah disiapkan. "Pagi, Rani. Katanya kamu nggak punya izin resmi untuk dagang di lokasi strategis ini," ucapnya sambil meniup asap ke udara. "Ini permainanmu lagi, Bowo?" tanya Rani dengan nada datar. Bowo tersenyum tipis. "Bukan permainan, aku cuma menjalankan aturan yang kebetulan aku pegang kendalinya." Ia bersandar, matanya menyipit. "Kalau mau terus dagang di sini, bayar 2 kali lipat dari pajak biasanya. Anggap saja, biaya perbaikan hubungan." Rani mengepalkan tangan, tapi ia tahu menyerangnya di sini hanya akan membuat situasi lebih buruk. "Kalau aku nggak mau?" tanyanya. Bowo mematikan rokoknya di asbak, lalu membisik pelan namun cukup untuk menusuk hati. "Kalau nggak mau, aku pastikan kamu nggak cuma kehilangan lapak, tapi juga rumah, bahkan nyawa." Keluar dari kantor itu, Rani merasa perutnya terhantam batu.
Kali ini Bowo tidak menyerang dengan pukulan, tapi dengan cengkeraman yang memaksa banyak orang tunduk, aturan, uang, dan rasa takut. Ia tahu, pertarungan ini tak lagi sekadar fisik. Ia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan, atau ia akan benar-benar disingkirkan. Di balik tatapan dinginnya saat kembali ke gerobak, Rani sudah menyusun rencana. Kalau Bowo bermain dengan kekuasaan, ia akan melawannya dengan sesuatu yang tak bisa dibeli, kepercayaan dan keberanian para pedagang yang selama ini hanya diam. Dan untuk itu, ia harus membuat langkah berani yang bisa mengguncang pasar Legi sampai ke akar-akarnya. Malam itu, setelah pasar sepi, Rani duduk sendirian di bangku kayu di belakang rumah kontrakannya. Lampu bohlam redup menggantung, memantulkan bayangan. Wajahnya yang tegang di permukaan meja. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto lama, foto dirinya saat masih mengenakan sarung tangan tinju, berdiri di atas ring dengan tatapan penuh api. Kenangan itu menyeretnya kembali ke masa ketika hidupnya dikuasai adrenalin dan sorak-sorai penonton. Dulu, ia adalah Rani Petir, petarung jalanan yang ditakuti. Setiap pukulannya adalah janji kehancuran bagi lawannya. Namun, di balik kemenangan demi kemenangan, ada tragedi yang membuatnya meninggalkan dunia itu, malam ketika ia tak sengaja membuat lawan tarungnya koma selama berbulan-bulan. Sejak itu, rasa bersalah menutup pintu ring untuknya selamanya. Suara motor yang melintas di jalan depan rumah membuyarkan lamunannya. Rani menghela napas, menyadari bahwa Bowo sedang memaksanya menapaki jalur lama yang berusaha ia lupakan. Tapi kali ini bukan untuk uang atau gengsi, ini soal harga diri dan hidupnya sendiri. Dalam hatinya, ia mulai menerima kenyataan bahwa kekuatan lamanya harus kembali digunakan. Ia membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Di dalamnya, sarung tangan tinju yang sudah usang tergantung rapi, bersama jaket kulit hitam yang dulu menjadi ciri khasnya. Tangannya gemetar saat meraih benda-benda itu. Begitu memegangnya, ia bisa merasakan darahnya berdesir cepat, seperti tubuhnya mengenali panggilan lama yang tak pernah benar-benar padam. Mata Rani memanas, bukan karena amarah semata, tapi karena ingatan pada semua orang yang pernah meremehkannya, menganggap ia hanya wanita biasa yang bisa ditindas. Ia teringat wajah-wajah para pedagang yang diam saat melihatnya dipalak, juga tatapan takut pegawai pasar yang tadi mengantarkan surat perintah. Mereka semua butuh seseorang yang berani melawan. Langkah kakinya terasa berat saat ia berdiri di depan cermin. Wajahnya kini lebih dewasa, ada garis-garis kelelahan yang dulu belum ada, tapi tatapan di matanya masih sama seperti Rani Petir yang dulu, dingin, fokus, dan siap menghancurkan lawan. Kalau kau mau perang, Bowo, kau akan dapat perang, gumamnya pelan. Di luar, langit mulai mendung. Angin malam membawa aroma hujan yang kian dekat, seolah memberi isyarat bahwa badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Rani merapatkan jaket kulitnya, merasakan beban di bahunya berubah menjadi tekad yang membara. Malam itu, ia tak lagi sekadar pedagang bubur, ia kembali menjadi petarung. Dan di lubuk hatinya, Rani tahu satu hal pasti, kali ini ia akan bertarung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh orang yang pernah dibungkam oleh ketakutan. Hujan deras mengguyur pasar Citra Niaga malam itu, membasahi setiap sudut lorong dan membuat suasana semakin muram. Rani melangkah cepat melewati genangan air, menuju sebuah warung kopi kecil di ujung pasar. Warung itu hampir tutup, tapi lampu temaram di dalamnya masih menyala, tanda pemiliknya belum tidur. Disitulah orang pertama yang akan ia ajak bicara menunggu. Pria itu bernama Pak Jaya, pedagang sayur tua yang sudah lama diam karena takut pada Bowo. Rani tahu, di balik tubuh ringkihnya, Pak Jaya punya jaringan luas dengan para pedagang lama yang dulu pernah bersatu melawan preman. Saat Rani masuk, pria itu mengangkat kepalanya, tatapannya campuran kaget dan khawatir. "Kau mau melawan dia?" tanyanya pelan, seperti tak percaya ada yang berani mengucapkannya. Rani hanya duduk, menatap langsung mata Pak Jaya. "Kalau kita semua terus diam, besok bukan cuma dagangan kita yang hilang, tapi nyawa kita." Kata-kata itu membuat ruangan seakan membeku. Pak Jaya menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, sekali terlibat, jalan kembali akan tertutup. Mereka berbicara lama, menyusun rencana kecil untuk menghubungi orang-orang yang masih punya keberanian. Nama-nama disebut, beberapa di antaranya pedagang tua yang pernah bertarung bahu-membahu. Beberapa lainnya adalah pemuda pasar yang muak dengan kelakuan anak buah Bowo. Rani mencatat semuanya di secarik kertas, lalu menyimpannya di balik jaket.
Tiba-tiba, suara motor menderu di luar, diikuti teriakan kasar. Dari balik jendela, mereka melihat dua anak buah Bowo berkeliling pasar, memeriksa setiap warung. Pak Jaya menelan ludah. Mereka mencari orang, gumamnya. Rani sadar, waktunya sedikit, jika mereka tahu ia bergerak, rencana ini akan hancur sebelum dimulai. Ia memutuskan pergi lewat pintu belakang. Hujan semakin deras, membuat langkahnya berat, tapi itu justru menutupi jejaknya. Rani menunduk, menyusuri lorong-lorong sempit yang hanya ia kenal. Di kejauhan, ia mendengar suara motor semakin menjauh. Untuk saat ini, ia aman. Saat tiba di rumah kontrakannya, Rani menatap kertas berisi daftar nama sekutunya. Setiap nama adalah nyawa yang akan ia pertaruhkan. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya tujuan yang jelas. Dan malam itu, di bawah suara hujan yang tak kunjung reda, Rani berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memulai perlawanan, sekecil apapun, sebelum Bowo benar-benar menguasai seluruh pasar. Pagi itu, pasar Citra Niaga tampak biasa saja di mata orang awam, pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sayur dan ikan segar bercampur dengan bau kopi dari warung-warung. Tapi bagi Rani, pagi itu terasa berbeda. Di bawah riuhnya pasar, ada percikan rahasia yang mulai menyala. Satu persatu orang dari daftar semalam mulai mendekat, berpura-pura berbelanja atau sekadar menyapa, namun setiap tatapan dan kata-kata singkat mereka membawa pesan yang sama, kami siap. Pak Jaya adalah yang pertama memulai. Ia berdiri di lapak sayurnya, pura-pura sibuk menata sawi sambil berbisik, dua pemuda di ujung barat setuju. Mereka sudah muak dipalak. Rani hanya mengangguk kecil, seolah tak mendengar, agar tak menarik perhatian. Tapi di dadanya, ada semangat yang mulai membuncah. Namun seperti api kecil yang baru menyala, angin bisa datang kapan saja untuk memadamkannya. Siang hari, ketika Rani sedang melayani pembeli, suara motor besar meraung di lorong pasar. Dua anak buah Bowo turun, berjalan lebar dengan tatapan mencari-cari. Orang-orang langsung menunduk, pura-pura sibuk. Salah satu dari mereka menatap Rani tajam, seolah sudah mencium sesuatu. Bowo mau ketemu lo, kata salah satunya sambil menyeringai. Nadanya tak memberi ruang untuk menolak. Rani hanya tersenyum tipis, mengelap tangannya dengan kain lap, lalu menutup gerobak buburnya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah ujian, kalau ia mundur sekarang, semua yang ia bangun semalam akan runtuh. Mereka membawanya ke sebuah warung kopi besar di pinggir pasar yang sudah dikuasai Bowo. Di dalam, Bowo duduk santai dengan kaki di atas meja, sebatang rokok terselip di bibir. Asap rokok menari-nari di udara, tapi tatapannya menusuk seperti belati. Dengar-dengar, lo sibuk muter-muter ngomong sama orang-orang gue, katanya tanpa basa-basi. Rani tak bergeming. Gue cuma jual bubur, Bo. Kalau ngobrol sama orang dianggap kejahatan, berarti pasar ini udah jadi penjara. Ucapannya tenang, tapi cukup tajam untuk membuat beberapa anak buah Bowo saling pandang. Bowo tertawa kecil, tapi tawanya dingin, tawa orang yang sedang menahan amarah. Gue nggak suka ada api kecil di wilayah gue, ucapnya pelan, sambil mematikan rokok di atas meja. Karena api kecil, kalau nggak dipadamkan, bisa bakar semuanya. Rani hanya menatap balik, tanpa kata, tapi di matanya ada kilatan tekad yang jelas, ia tak akan padam. Saat ia meninggalkan warung itu, tatapan orang-orang di pasar padanya terasa berbeda, sebagian takut, sebagian kagum. Dan di tengah semua itu, api yang ia nyalakan semalam kini mulai membesar, siap membakar. Ketakutan yang selama ini membungkam pasar. Malam itu, pasar Citra Niaga sudah lama tertutup. Hanya suara jangkrik dan deru truk lewat yang memecah kesunyian. Di salah satu gudang tua di belakang pasar, Rani berdiri menunggu, tangannya menggenggam erat sebuah senter kecil. Satu persatu, orang-orang yang ia percayai mulai datang. Mereka bergerak hati-hati, memastikan tak ada yang mengikuti. Wajah-wajah itu penuh rasa lelah, tapi juga dipenuhi sesuatu yang lama hilang, harapan. Pak Jaya membuka pembicaraan dengan suara serak. Kita udah nggak bisa mundur. Kalau kita terus diem, kita bakal jadi budak selamanya. Beberapa orang mengangguk, tapi sebagian lainnya masih ragu. Rani memandang mereka satu persatu, mencoba memastikan tak ada mata yang menyimpan niat berkhianat. Bowo udah mulai curiga, ucap Rani pelan tapi tegas. Kalau kita nggak gerak sekarang, dia akan mencium semuanya.
Dan begitu itu terjadi, habis sudah kita. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas kusut dari saku jaketnya, peta sederhana pasar dan jalur-jalur sempit yang jarang dipakai. Kita akan gunakan jalur ini buat saling bantu dan ngumpulin barang dagangan tanpa kena pala. Tiba-tiba, suara motor meraung di kejauhan, mendekat dengan cepat. Semua orang terdiam, napas tertahan. Dari celah papan gudang, terlihat cahaya lampu motor menembus kegelapan. Rani mematikan senter, memberi isyarat agar semua orang diam. Detik demi detik terasa seperti jam. Suara motor itu berhenti tepat di depan gudang, lalu, hening. Ketegangan pecah saat seseorang mengetuk pintu 3 kali, pelan tapi teratur. Pak Jaya mendekat dan membuka sedikit, lalu menarik masuk seorang pemuda berwajah tegang. "Mereka nyari kalian," katanya cepat. "Anak buah Bowo nyebar di sekitar pasar. Ada yang bilang lo mau bikin gerakan." Beberapa orang mulai panik, ingin bubar. Tapi Rani berdiri di tengah ruangan, membentangkan kedua tangannya. "Kalau malam ini kita bubar, besok kita semua akan dihabisi satu persatu. Kita nggak punya pilihan lain selain terus maju." Suaranya penuh keyakinan, membuat sebagian yang ragu kembali duduk. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar, seperti ada yang berpatroli. Rani tahu, setiap menit yang mereka habiskan di sini adalah perjudian nyawa. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya jalan untuk merebut kebebasan mereka kembali. Dan di tengah malam yang pekat itu, ia berjanji dalam hati, kalau harus melawan sampai darahnya tumpah, ia akan tetap berdiri. Bowo duduk di kursi reyot di markasnya, rokok kretek mengepul di antara jarinya. Wajahnya yang penuh bekas luka diterangi lampu temaram, menambah kesan angker. Di depannya, 2 anak buahnya baru saja melapor bahwa Rani sering terlihat berkumpul diam-diam dengan para pedagang. Bowo tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih mirip ancaman. Berarti mereka udah berani ngelawan. "Bagus, gue tungguin momen ini," gumamnya, lalu menepuk meja keras. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan semua anak buahnya menyebar malam itu juga. "Cari mereka, kalau ketemu, kasih pelajaran sampai nyesel pernah lahir," perintahnya dingin. Beberapa anak buahnya langsung melesat, membawa balok, rantai, dan senjata tajam. Mereka tahu, kalau Bowo sudah bicara seperti itu, tak ada ampun bagi siapapun. Sementara itu, Rani dan kelompoknya masih di gudang tua, membicarakan strategi. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara kaca pecah terdengar dari luar, diikuti teriakan kasar. Salah satu pintu belakang didobrak, dan 3 pria bertubuh kekar masuk dengan tatapan liar. "Nah, ini dia yang kita cari," seru salah satunya. Perkelahian pun pecah. Rani bergerak cepat, menangkis serangan rantai yang diarahkan ke kepalanya. Ia membalas dengan tendangan keras yang membuat lawannya terhuyung. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Beberapa pedagang jatuh, dihantam. Balok dan tinju tanpa belas kasihan. Suasana berubah kacau, jeritan bercampur dengan suara benda berjatuhan. Pak Jaya mencoba melindungi seorang pedagang tua, tapi dihantam keras di perut hingga terkapar. Melihat itu, amarah Rani meledak. Ia menghajar 2 orang sekaligus, memanfaatkan setiap celah untuk melumpuhkan lawan. Tapi di sela pertarungan, ia sadar, ini baru serangan awal, Bowo pasti punya rencana lebih besar. Tepat saat itu, suara motor besar terdengar mendekat. Semua orang terhenti sejenak, dan dari pintu depan, muncullah Bowo sendiri. Tubuhnya tegap, langkahnya penuh wibawa kejam. Di tangannya, ia memegang sebilah golok panjang yang memantulkan cahaya lampu jalan. "Rani, akhirnya gue nemuin lo," katanya, suaranya berat dan penuh kebencian. Rani menatapnya tanpa gentar. "Kalau mau ngelawan, lawan gue langsung. Jangan nyakitin orang yang gak salah," serunya lantang. Bowo hanya terkekeh, lalu memberi isyarat dengan dagunya. Seketika, semua anak buahnya berhenti bergerak, membiarkan udara malam yang tegang menggantung di antara mereka. Dan di detik itu, semua yang hadir tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Hening sejenak menyelimuti pasar yang remang. Lampu jalan yang redup memantulkan cahaya pucat di atas genangan air hujan semalam. Rani berdiri tegak, napasnya memburu, matanya tajam menatap Bowo yang perlahan maju. Setiap langkah Bowo menimbulkan bunyi, cek, cek, dari sepatu bootnya yang menghantam aspal basah. Semua anak buahnya mundur, membentuk lingkaran, memberi ruang bagi duel yang akan menjadi penentuan. Bowo memutar goloknya dengan satu tangan,
kilatan baja itu menusuk pandangan. Lo pikir bisa ngelawan gue sendirian? Banyak yang udah coba, dan semua mati, ucapnya dengan nada menghina. Rani tidak menjawab, hanya menggenggam erat tongkat kayu yang tadi ia rebut dari salah satu preman. Matanya tak berkedip, tubuhnya sedikit merendah, siap menyambut serangan kapan saja. Tiba-tiba, Bowo menerjang cepat, goloknya berayun deras menuju bahu Rani. Suara logam beradu terdengar saat tongkat kayu Rani menangkis serangan itu. Getaran keras merambat di lengannya, tapi ia menahan sakit. Rani berbalik memutar tongkat, menghantam sisi tubuh Bowo, namun pria itu menangkis dengan siku, lalu menendang keras ke perutnya. Rani terhuyung, nyaris jatuh, tapi ia segera memutar tubuh dan mengayunkan tongkatnya ke arah kaki lawan. Bowo melompat mundur, tersenyum sinis. Lumayan, tapi belum cukup buat jatuhin gue. Di sekeliling, anak buah Bowo bersorak, sebagian menertawakan Rani, sebagian lagi justru terdiam melihat tekadnya yang tak gentar. Pertarungan semakin panas. Golok Bowo menebas udara, memaksa Rani terus bergerak cepat. Keringat bercampur darah mulai membasahi wajahnya. Sekali waktu, tongkatnya berhasil menghantam bahu Bowo, membuat pria itu meringis sesaat. Namun amarah Bowo hanya bertambah besar. Sekarang gue serius, teriaknya, lalu ia melancarkan serangkaian tebasan brutal yang memaksa Rani mundur hingga punggungnya menabrak meja kayu lapak yang terbengkalai. Dalam satu momen genting, golok Bowo hampir menembus dada Rani, tapi ia memutar tongkatnya untuk menjepit bilah golok itu. Dengan tenaga penuh, ia menendang lutut Bowo. Dentuman keras terdengar, Bowo terjatuh setengah berlutut. Namun meski lututnya sakit, tatapan matanya masih menyala penuh kebencian. Rani tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekuatan saja. Ia harus menggunakan akal dan memanfaatkan setiap celah. Napasnya berat, tubuhnya mulai lemas, tapi sorot matanya tetap tajam. Di kejauhan, suara sirine polisi samar-samar terdengar, membuat beberapa anak buah Bowo saling pandang gelisah. Namun Bowo tidak peduli, ia bangkit lagi, golok terangkat tinggi, dan dengan teriakan garang ia menyerang. Dan di detik itu, semua yang melihat tahu, duel ini akan berakhir dengan darah yang membasahi lantai pasar. Teriakan Bowo memecah udara malam saat goloknya meluncur cepat. Rani memutar tubuh ke samping, nyaris saja bila itu membelah dadanya. Sinar lampu jalan yang temaram memantul di bilah golok, menciptakan kilatan yang membuat semua yang menyaksikan menahan napas. Bowo kembali menyerang, kali ini lebih cepat, dan setiap ayunannya diiringi gemuruh sorakan anak buahnya. Rani merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi pikirannya tetap jernih. Ia menunggu momen yang tepat, memutar tongkat di tangannya seperti tarian mematikan. Saat Bowo mengayunkan goloknya dari atas, Rani menunduk cepat, memutar tongkatnya ke arah pergelangan tangan Bowo. Bunyi keras terdengar, golok itu terlepas dan berputar di udara sebelum jatuh menghantam aspal. Bowo meraung marah, langsung menubruk Rani dengan tenaga penuh. Tubuh mereka terhempas ke lapak tua yang roboh, kayunya pecah berserakan. Tangan Bowo mencekik leher Rani, matanya memerah penuh kebencian. Napas Rani mulai sesak, tapi di tengah tekanan itu, ia mengingat ajaran gurunya saat dulu menjadi petarung jalanan, gunakan rasa sakit sebagai senjata. Dengan sisa tenaga, Rani menendang keras tulang rusuk Bowo, lalu menyikut wajahnya berulang kali. Darah segar memancar dari hidung Bowo, tetapi cengkeramannya belum melemah. Rani menancapkan ujung tongkat ke paha Bowo, membuat pria itu akhirnya mengerang kesakitan dan melepaskannya. Rani bangkit dengan napas terengah, wajahnya berlumur darah dan keringat. Ia meraih golok yang tergeletak di tanah, sementara Bowo berusaha berdiri, pincang, tapi tatapan matanya tetap penuh dendam. "Gue bakal kirim lo ke neraka malam ini," teriaknya. Saat Bowo mencoba menyerang lagi, Rani memutar tubuh dan menebas udara di depannya, sebuah serangan peringatan. Namun Bowo tak berhenti. Mereka kembali bertarung, kali ini tanpa suara, hanya dentuman pukulan, desingan bilah, dan bunyi napas yang berat. Darah mulai mengalir di lantai pasar, bercampur dengan air hujan yang masih tersisa di genangan. Tiba-tiba, suara sirine polisi semakin dekat, lampu biru merah mulai berkedip di ujung jalan. Beberapa anak buah Bowo panik dan mulai kabur, tapi Bowo tetap terpaku pada Rani, seperti singa yang tak rela mangsanya lepas. Dalam satu gerakan cepat, Rani menjatuhkan Bowo ke tanah dan menodongkan golok ke lehernya. Bowo terdiam, napasnya memburu, tatapannya penuh benci.
Rani menatapnya balik, lalu berkata dengan suara berat, "Ini pasar, bukan neraka yang lo pikir lo kuasai." Dan di detik itu, suara langkah polisi mulai terdengar, siap mengakhiri malam yang dipenuhi darah dan dendam. Golok dingin itu masih menempel di leher Bowo, kilau bilahnya memantulkan cahaya lampu strobo dari mobil polisi yang semakin mendekat. Napas Bowo terengah-engah, tapi tatapan matanya tetap menantang, seakan ia ingin berkata bahwa ini belum selesai. Rani menggenggam erat gagang golok, merasakan denyut darahnya sendiri yang berdetak cepat di ujung jemari. Di sekitarnya, pasar sudah berubah menjadi arena sunyi. Lapak-lapak terbengkalai, sayuran berserakan, dan sisa genangan hujan memantulkan siluet tubuh mereka berdua. Beberapa pedagang yang tadi bersembunyi mulai mengintip dari balik pintu kios, menyaksikan apakah malam ini akan berakhir dengan keadilan, atau pembalasan. Bowo tertawa pelan, suara parau yang memancing kemarahan. "Ayo, Rani, lo mau balas dendam kan? Tuntasin sekarang. Gue nggak takut mati." Kata-katanya menusuk, mengaduk emosi lama dalam diri Rani. Kilasan masa lalu muncul, malam ketika Bowo dan anak buahnya menghancurkan lapak buburnya, memukulnya sampai tak sadarkan diri, memaksanya meninggalkan dunia yang dulu ia cintai. Jari Rani mulai bergetar, bukan karena ragu, tapi karena menahan gejolak. Polisi sudah, tinggal beberapa meter lagi, langkah-langkah sepatu mereka memecah genangan air. "Lepaskan senjata," teriak salah satu dari mereka. Tapi suara itu terdengar jauh di telinga Rani, seperti teredam oleh dentuman amarah dalam dadanya. Ia menatap Bowo lebih dalam, melihat bukan hanya musuh, tapi juga simbol semua ketidakadilan yang menimpanya. Golok itu sedikit terangkat, cukup untuk mengakhiri hidupnya dengan satu gerakan. Di saat itu, tatapan mata mereka terkunci, dan waktu seakan berhenti. Namun tiba-tiba, suara lirih ibunya terngiang di kepala Rani, "Jangan biarkan kebencianmu membuat kamu sama seperti mereka." Napasnya terhenti sejenak. Rani mengangkat goloknya tinggi, tapi bukan untuk menebas, melainkan untuk melemparkannya ke tanah. Bila itu menghantam aspal, menimbulkan denting yang menggema di seluruh pasar. Bowo terkejut, ekspresinya campuran antara lega dan marah. Polisi segera menerjang ke depan, membekuknya dengan kasar, menekan wajahnya ke tanah sebelum memborgol kedua tangannya. Beberapa petugas lain mendekati Rani, menanyakan keadaannya, tapi matanya hanya terpaku pada punggung Bowo yang perlahan diseret pergi. Malam itu, pasar kembali sunyi. Tapi di dalam hati Rani, pertempuran belum berakhir. Ia tahu, melepaskan nyawa Bowo berarti memberi kesempatan bagi dendam untuk mencari jalan kembali suatu hari nanti. Dan ia bersumpah, jika saat itu tiba, ia akan siap. Hujan gerimis membasahi jalanan pasar yang kini sepi. Rani berdiri di depan lapak buburnya yang setengah hancur, memandangi genangan air bercampur lumpur yang memantulkan wajahnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa malam tadi sudah mengakhiri semuanya, Bowo sudah diborgol, dibawa polisi, dan seharusnya tidak akan kembali. Tapi hatinya menolak percaya, ada sesuatu di tatapan terakhir Bowo yang membuatnya resah. Beberapa pedagang mulai mendekat, menepuk bahunya sambil berterima kasih. Namun di antara ucapan syukur itu, Rani mendengar bisik-bisik tentang anak buah Bowo yang belum tertangkap. Mereka bilang, kelompok itu tidak akan tinggal diam. Rani hanya mengangguk singkat, tak mau menunjukkan ketakutannya. Tapi dalam pikirannya, bayangan pembalasan itu semakin jelas. Malam itu, Rani pulang ke kontrakannya di pinggiran pasar. Di luar, suara mesin motor meraung sebentar lalu menghilang. Ia menutup pintu rapat-rapat, memasang pengunci tambahan, dan mematikan lampu. Namun ketika mencoba tidur, pikirannya kembali ke suara tawa Bowo sebelum dibawa polisi, tawa yang seperti janji bahwa ia belum kalah. Keesokan paginya, Rani dikejutkan oleh kabar dari Yanto, seorang pedagang sayur yang akrab dengannya. "Ran, semalam aku lihat anak buah Bowo nongkrong di warung kopi dekat terminal. Mereka kayak lagi nyusun rencana." Suara Yanto bergetar, matanya waspada seakan ada yang mengawasi. Rani menelan ludah, sadar bahwa ancaman itu nyata dan dekat. Siang harinya, sebuah surat tanpa nama terselip di bawah pintu lapaknya. Tulisan tangan yang kasar itu berbunyi singkat, "Mainmu cantik, tapi ini belum selesai. Tunggu giliranmu." Darah Rani berdesir dingin. Surat itu bukan sekadar ancaman kosong, ia tahu bahasa jalanan, dan ini adalah tanda bahwa serangan akan datang kapan saja. Rani meremas surat itu, lalu memutuskan untuk tidak berdiam diri.
Ia mulai mendatangi beberapa kenalan lamanya di dunia tarung jalanan, meminta bantuan jika sewaktu-waktu ia diserang. Meski ia sudah lama meninggalkan dunia itu, malam tadi membuktikan bahwa bekas luka lama tak pernah benar-benar sembuh. Menjelang malam, langit Jombang diselimuti mendung pekat. Rani duduk di lapaknya sambil menatap jalanan yang basah. Dalam hatinya, ia bersiap bukan hanya untuk melawan demi dirinya sendiri, tapi juga demi pasar ini, tempat yang menjadi rumah bagi banyak orang. Di kejauhan, suara deru motor kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak menghilang. Lampu-lampu kendaraan mendekat perlahan, berhenti di seberang lapak buburnya. Beberapa sosok bertopi turun, langkah mereka mantap menuju Rani. Malam ini, bayang dendam itu akhirnya datang. Hujan semakin deras, membuat aspal di depan lapak bubur Rani licin dan berkilau oleh cahaya lampu motor yang baru saja berhenti. 6 orang bertopi hitam turun dari motor, langkah mereka teratur, penuh niat jahat. Rani berdiri perlahan dari kursinya, matanya tajam mengamati setiap gerak mereka. Tangan kanannya meraih sendok besar dari meja, bukan senjata ideal, tapi cukup untuk memberi sinyal bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Salah satu pria bertubuh tinggi mendekat lebih dulu, membuka topinya dan menampakkan wajah dengan bekas luka sayatan di pipi. "Cantik, bos kami nitip salam," ucapnya dengan senyum sinis. 2 orang lain mulai menyebar, memposisikan diri di kiri dan kanan, seperti predator yang hendak mengurung mangsa. Rani bisa merasakan hawa panas di dadanya, adrenalin yang lama tak ia rasakan. Tanpa peringatan, pria itu meraih meja buburnya dan membalikkannya, membuat piring dan mangkuk pecah berhamburan. Pedagang di sekitar yang masih berjualan segera menutup lapak dan mundur, tak mau terlibat. Suara gemerincing mangkuk itu seperti lonceng perang bagi Rani. Dalam sepersekian detik, ia menendang meja terbalik itu ke arah lawannya, membuat pria itu tersandung ke belakang. 2 orang lainnya langsung menyerbu. Rani melompat ke samping, menarik salah satu bangku kayu dan menghantamkannya ke lutut penyerang pertama. Jeritan kesakitan terdengar, diiringi bunyi tulang retak. Namun yang kedua berhasil meraih rambutnya dari belakang. Rani memutar tubuh, memanfaatkan momentum untuk meninju keras ke ulu hati lawannya. Pria itu terbungkuk, terengah-engah kesakitan. Tiba-tiba, satu dari mereka mengeluarkan pisau lipat berkilat. Cahaya lampu jalan memantulkan bilahnya, membuat Rani tahu ini bukan lagi sekadar ancaman, mereka berniat melukai atau bahkan membunuh. Jantungnya berpacu, tapi matanya tetap fokus. Ia mengingat semua teknik bertarung yang dulu diajarkan gurunya, termasuk cara melucuti senjata dalam jarak dekat. Pria berpisau itu mengayunkan senjatanya, namun Rani bergerak cepat, menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Pisau terlepas dan jatuh ke tanah, tapi sebelum sempat diambil kembali, Rani menendangnya jauh ke selokan. Tindakan itu membuat mereka marah, dan serangan pun datang lebih brutal. Hujan dan lumpur kini menjadi medan pertarungan. Tubuh Rani basah kuyup, namun ia terus bertahan. Setiap pukulan, tendangan, dan bantingan ia lakukan dengan presisi, membuat satu persatu lawan tersungkur. Darah bercampur air hujan mengalir di tanah, menciptakan aroma besi yang menusuk hidung. Saat 5 orang sudah tumbang, pria bertato bekas luka di pipi berdiri di ujung jalan, menatap Rani dengan mata penuh dendam. Ia tidak ikut bertarung malam ini, tapi sebelum pergi, ia berkata lantang di tengah derasnya hujan, "Ini baru awal, Rani. Bos akan keluar, dan kau akan menyesal." Lalu, suara deru motor kembali menghilang di kegelapan, meninggalkan Rani yang berdiri terengah di tengah puing lapaknya yang hancur. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalanan Jombang. Bau tanah basah bercampur aroma besi dari darah yang belum sepenuhnya hilang di dekat lapak bubur Rani. Pagi itu, pasar tampak lebih sepi dari biasanya. Orang-orang membicarakan perkelahian semalam dengan nada berbisik, takut jika telinga yang salah mendengarnya. Rani duduk di kursi reyot sambil membersihkan meja yang sempat hancur, tatapannya kosong namun hatinya tetap siaga. Di sisi lain kota, sebuah mobil hitam berhenti di depan halaman lapas. Pintu besi terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar seorang pria, bertubuh kekar dengan tato naga yang membentang dari leher hingga lengan. Bowo. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tajam. Tidak ada senyum, hanya dingin dan penuh rencana. "Aku dengar ada perempuan yang berani menghajar anak-anak kita," gumamnya lirih, namun cukup membuat anak buahnya di belakang menelan ludah. Bowo tidak langsung menuju pasar. Ia memilih mampir ke sebuah rumah tua di pinggiran kota,
markas lamanya, untuk mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya. Di ruangan remang itu, ia duduk di kursi besar, sambil mengisap rokok kretek yang asapnya memenuhi udara. "Malam ini, kita ambil kembali harga diri kita," ucapnya, diiringi anggukan penuh semangat dari para preman yang siap bergerak. Sementara itu, Rani menerima kabar dari seorang pedagang sayur yang kebetulan mendengar percakapan di warung kopi. Bowo sudah bebas. Kabar itu membuat napasnya tertahan sejenak. Ia tahu benar siapa Bowo, mantan raja pasar yang brutal, tak segan melukai siapapun yang menantangnya. Ia juga tahu, Bowo tak akan datang sendirian. Menjelang senja, langit kembali mendung. Rani memutuskan untuk menutup lapaknya lebih awal. Ia membereskan sisa dagangan dengan cepat, lalu menyelipkan pisau dapur di pinggangnya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berjaga. Matanya tak henti memantau setiap sudut pasar, mencari tanda-tanda kehadiran orang asing. Di jalan menuju rumahnya, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Langkah kaki dari belakang terdengar konsisten mengikuti iramanya. Ia berhenti, langkah itu pun berhenti. Degup jantungnya semakin keras, namun ia tidak menoleh, mencoba mengatur napas. Angin malam membawa aroma rokok kretek yang sama seperti yang pernah ia cium bertahun lalu, aroma yang identik dengan Bowo. Tiba-tiba, dari sebuah gang kecil, muncul 3 pria dengan wajah tertutup masker hitam. Mereka tidak bicara sepatah kata pun, hanya berjalan mengitari Rani, mempersempit jarak. Dari kegelapan gang di belakang, siluet seorang pria besar perlahan terlihat Bowo. Senyumnya tipis, namun matanya memancarkan kebencian yang dalam. "Jadi ini dia perempuan yang bikin pasar heboh," suara Bowo berat dan bergema di malam sunyi. Ia melangkah maju, jaraknya hanya tinggal 3 meter dari Rani. "Malam ini, kau akan belajar siapa penguasa sebenarnya." Rani menggenggam pisau di pinggangnya, tatapannya tak goyah. Hujan rintik mulai turun lagi, seolah memberi isyarat bahwa malam ini akan menjadi awal dari pertarungan yang menentukan segalanya. Hujan semakin deras, membasahi jalanan pasar yang licin. Lampu-lampu toko yang tinggal separuh menyala memantulkan cahaya temaram di genangan air, membuat suasana semakin mencekam. Rani berdiri tegak, tangannya mantap menggenggam pisau dapur yang dingin karena air hujan. Bowo mendekat perlahan, langkahnya berat namun pasti, diiringi tatapan haus dendam. "Sejak kapan pasar ini dipimpin oleh seorang perempuan?" Bowo melontarkan kata-kata itu sambil menyeringai. Rani tidak menjawab, matanya hanya menatap lurus, menunggu celah. 3 preman yang mengelilinginya mulai bergerak, memposisikan diri seperti anjing pemburu yang siap menerkam mangsa. Tiba-tiba salah satu dari mereka melompat maju, mencoba merebut pisau dari tangan Rani. Gerakan itu ia tangkis dengan cepat, pisau berputar di tangannya dan menggores lengan penyerang. Teriakan kesakitan memecah sunyi, bercampur dengan suara hujan yang menghantam atap seng di sekitar mereka. Bowo melangkah lebih cepat, mencoba memukul Rani dengan kepalan tangan besarnya. Namun Rani merunduk, lalu memutar tubuh sambil menyapu kakinya, membuat Bowo terjatuh ke genangan air. Para preman lain kaget, tapi segera kembali menyerang. Rani bergerak lincah, setiap tebasan dan tusukan pisau hanya cukup untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Pertarungan semakin sengit, hujan membuat semua gerakan licin dan sulit dikendalikan. Napas Rani mulai memburu, tapi ia tetap fokus. Ia tahu, jika ia lengah sedikit saja, Bowo akan menghancurkannya tanpa ampun. Darah bercampur air hujan mulai mengalir di jalanan, menambah aroma besi di udara. Bowo bangkit, wajahnya dipenuhi amarah. "Cukup," teriaknya, lalu ia menarik sebuah rantai besi dari pinggangnya. Ia berayun maju, rantai itu nyaris menghantam wajah Rani, tapi ia berhasil menangkisnya dengan lengannya, meski rasa perih langsung menjalar. Dalam satu momen singkat, Rani memanfaatkan jarak dekat untuk menusukkan gagang pisau ke perut Bowo, membuatnya terhuyung mundur. Suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari ujung jalan. Lampu merah biru menembus gelap dan hujan. Para preman panik, sebagian melarikan diri. Bowo menatap Rani sekali lagi dengan tatapan yang berisi janji balas dendam, lalu memutuskan mundur bersama sisa anak buahnya sebelum polisi tiba. Rani berdiri di tengah hujan, napasnya berat, tubuhnya penuh luka dan basah kuyup. Pasar Jombang kembali sunyi, hanya suara hujan yang tersisa. Ia tahu pertempuran malam ini bukan akhir segalanya, tapi ia telah mengirim pesan yang jelas bahwa harga dirinya dan pasar ini bukan milik siapapun selain mereka yang berani mempertahankannya.
Fajar baru saja menyapu langit Jombang dengan semburat jingga pucat, ketika deretan kios dan lapak di Pasar Legi mulai membuka mata. Suara gesekan pintu besi, teriakan pedagang sayur menawarkan dagangan, dan aroma bawang merah bercampur tanah basah, menguar di udara. Di sudut timur pasar, seorang gadis muda tengah mendorong gerobak bubur ayamnya. Langkahnya mantap meski pundaknya tampak memikul beban yang lebih dari sekadar peralatan dagang. Gadis itu bernama Rani, wajahnya ayu, matanya teduh, tapi tatapan itu seperti menyimpan badai yang belum pecah. Gerobak berhenti di bawah pohon trembe si tua. Rani mulai meracik kuah kaldu, menata suwiran ayam, dan menyusun mangkuk-mangkuk porselen yang mengkilap. Tangannya cekatan, seolah telah menghafal tarian sendok dan panci sejak lama. Para pembeli langganan mulai berdatangan, menyapa hangat, tapi Rani hanya membalas dengan senyum singkat. Ia tahu, di pasar ini, senyum terlalu lebar bisa diartikan sebagai undangan bagi masalah. Di sisi lain pasar, sebuah keributan kecil terjadi. Beberapa pedagang sayur menunduk saat sosok bertubuh besar dengan jaket kulit hitam berjalan melewati lorong sempit. Bowo, penguasa Pasar Legi, muncul bersama dua anak buahnya. Tato naga di lehernya terlihat mencolok, dan tatapannya seperti mengupas kulit orang yang ia pandangi. Suara langkahnya berat, namun justru sunyi, karena semua yang dilewati menahan napas. Bowo berhenti di depan lapak Rani. Tatapannya menelusuri gerobak bubur itu seperti penilai barang rampasan. Pagi, nduk, suaranya berat dan dingin. Di pasar ini, semua lapak aman kalau ikut aturan. Aturan itu, ya, bayar uang keamanan tiap minggu. Ucapannya terdengar seperti basa-basi, tapi di baliknya ada ancaman yang membeku di udara. Rani menatapnya sebentar, lalu kembali menuang kuah bubur ke mangkuk tanpa banyak bicara. Maaf, Mas, saya baru buka. Belum ada pemasukan. Lagi pula, saya rasa aman-aman saja di sini, katanya tenang, suaranya datar namun cukup tajam untuk menusuk ego Bowo. Beberapa pedagang di sekitar terperangah. Tak ada yang pernah menolak Bowo, apalagi perempuan. Senyum miring tersungging di wajah Bowo. Oh, jadi kamu merasa nggak butuh aku? Nada suaranya pelan, tapi bergetar oleh amarah yang ditahan. Salah satu anak buahnya maju setengah langkah, tangannya sudah mengepal. Namun sebelum pukulan itu mendarat, gerakan cepat dari Rani membuat semua yang melihat menahan napas. Tangannya menangkis dengan presisi, membuat lengan anak buah Bowo terpental ke belakang. Mangkuk bubur di tangannya bahkan tak tumpah setetes pun. Suasana pasar mendadak hening. Hanya terdengar desah napas terkejut dari beberapa pedagang dan pembeli yang tak sengaja menjadi saksi. Mata Bowo menyipit, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa penasaran yang mulai tumbuh. Di depan matanya, gadis penjual bubur ini jelas bukan orang biasa. Ada sesuatu pada gerakannya, ringkas, terukur, dan penuh keyakinan seorang petarung. Bowo mendekatkan wajahnya ke Rani, jarak hanya sejengkal. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi di pasar ini, semua tunduk sama aku. Dan kalau kamu pikir bisa ngeyel, berarti kamu baru saja nyari masalah, nduk. Kata-kata itu keluar pelan, tapi setiap suku katanya terasa seperti belati. Rani hanya menatap balik, diam, namun dalam diam itu ada janji tak terlihat, janji bahwa ia tak akan tunduk begitu saja. Pagi itu, meski matahari baru setengah naik, suasana Pasar Legi terasa berbeda. Bisik-bisik mengalir di setiap lorong, menyusup di antara tumpukan sayur dan bau ikan asin. Penjual bubur itu berani ngelawan Bowo, gumam seorang pedagang tempe kepada tetangganya. Tangannya cepat, Mas kayak pesilat, sahut yang lain. Kabar itu menyebar seperti api di ladang kering, membuat Rani menjadi pusat perhatian tanpa ia minta. Rani tetap berjualan seperti biasa, wajahnya tenang, tapi matanya awas. Ia tahu dunia jalanan tak pernah memaafkan orang yang membuat penguasa kehilangan muka. Di kejauhan, ia melihat Bowo duduk di bangku kayu dekat warung kopi, merokok dengan tatapan tak lepas darinya. Tidak ada senyum kali ini, hanya mata yang dingin seperti baja. Tak lama kemudian, dua anak buah Bowo, Kadir dan Ujang, melangkah ke arah gerobak Rani. Mereka berusaha tersenyum ramah, tapi tatapan mereka penuh perhitungan. Nduk, Mas Bowo nitip salam, dan nitip tagihan kemarin, ucap Kadir sambil menaruh amplop kosong di meja kecil tempat Rani meletakkan sendok. Nada suaranya seolah menantang, menunggu Rani mengisinya. Rani meletakkan mangkuk terakhir untuk pelanggan, lalu menatap kedua pria itu.
Bilang sama Mas Bowo, saya nggak mau bayar pajak untuk keamanan yang nggak saya butuh, ucapnya pelan tapi tegas. Ujang tertawa pendek, tapi tawanya itu hambar, lebih seperti suara hewan yang